مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Santri-santri sedaya ingkang dimuliakan Allah. Amin. Insyaallah panjenengan sedaya ditresnani, diremeni, dikangeni lan diajeng-ajeng kalian Rasulullah. Amin. Insyaallah sedaya angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Di antara perkara yang sangat penting, yang paling utama kita perhatikan setiap hari, kita rawat, kita jaga, senantiasa kita pikirkan kebaikannya, adalah rohani kita. Sudah menjadi sunatullah. Sunatullah itu hukumahnya dunia ini. Wis aturane dunia. Bahwa semua perkara itu bisa bermanfaat, bisa hidup, berfungsi dengan baik karena ditopang oleh perkara yang tidak terlihat. Apa saja selagi di dunia seperti itu. Ini lampu kita menyala ini bukan karena fittingannya bagus, bukan karena kabelnya itu SNE, tembaga, saklarnya yang baik, bukan. Lampunya merek termahal, bukan. Yang membuat ini lampu berfungsi, bermanfaat, hidup, karena ada sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Arus listriknya, setrumnya. Nggak masalah kabel sing biasa, fittingannya juga yang plastik biasa, selagi ada strumnya pasti nyala. Demikian juga dengan kita ini manusia. Yang membuat manusia ini hidup, berfungsi dan bermanfaat dirinya, itu kalau ada sesuatu yang tidak terlihat, ditopang oleh perkara yang tidak terlihat, namanya ruh. Basa Jawane nyawa. Orang hidup itu bukan karena jantungnya sehat, bukan karena livernya sehat, ginjalnya sehat, kaki tangannya berfungsi dengan baik, akalnya hidup, bukan. Walaupun jantungnya sehat, akalnya cerdas, semua jeroannya, dalemannya itu sehat semuanya, tapi kalau Allah sudah cabut ruhnya, hidup nggak ada manfaatnya. Walaupun pendekar, walaupun komandan yang perkasa, umurnya masih muda, menguasai ratusan batalion, kalau sudah Allah cabut perkara yang tidak terlihat namanya ruh,
maka dia akan lemah, lunglai, nggak bermanfaat, kemudian tubuhnya akan dibusukkan sama alam ini. Akan jadi mangsa set-set belatung-belatung. Maka bagi orang yang beriman, akalnya sehat, dia ini akan diberikan hidayah sama Allah untuk mengetahui perkara yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan kebaikan hidupnya, kebaikan dunia akhirat. Itulah makanya dalam Al-Quran setelah surat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Allah menurunkan surat yang kedua Al-Baqarah. Dalam susunan Quran itu Allah sendiri berfirman, Al-Quran ini dzalikal kitabul la raiba fi. Ini loh Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali. Wis mesti bener gampangannya. Wis mesti dalan menuju sukses dunia akhirat. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran dan seluruh tatanan agama itu sumbernya Al-Quran. Bahkan hadis-hadis itu juga jelentrehan penjelasan daripada Al-Quran. Itu semua diberikan kepada orang yang bertakwa. Insya Allah panjenengan saya bertakwa insya Allah. Pertanyaannya, siapa orang bertakwa itu? Maka Allah jelaskan firman berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang tidak nampak. Kata-kata iman itu kata-kata yang sempurna, bukan hanya percaya, lebih dari percaya, bukan hanya memikirkan, mengutamakan, ini jenis iman. Maka kita orang-orang beriman itu harus terbiasa melihat perkara itu yang ghaibi, yang tidak terlihat, biar kita tahu hikmah daripada setiap perkara. Nah ini penting. Maka yang pertama yang harus kita pelajari, kita ketahui dan kita gali terus sebagai hamba Allah yang ingin sukses dunia akhirat adalah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Banyak caranya. Di antara yang disabdakan Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Ya. Jadi mengenal Allah itu harus diawali dengan mengenali dirinya. Bukan hanya mengenali raganya. Dan ini ujian bagi manusia. Ujian. Semua manusia itu diuji dengan perkara yang tampak. Sedangkan yang menentukan kesuksesannya yang tidak tampak. Semua itu ujian bagi kita manusia ini yang punya dohir. Karena tiap hari badan kita lihat, kita rasakan. Maka tiap hari yang kita pikirkan ya kebaikan badan kita yang banyak. Seluruh manusia itu memikirkan mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Dan luar biasanya itu didalami mulai zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang. Makanya sampai ada dokter spesialis tulang, spesialis kulit, spesialis
jeroan, nah, penyakit dalam kayak dokter Sigit nih, ya. Lebih dalam lagi sampai diteliti semuanya, sampai piranti-pirantinya jantung, urat-urat sing cilik-cilik ada dokter spesialis. Habis sibuk waktu, pikiran, tenaga untuk meneliti dohir. Bukan tidak penting, penting. Tapi bagi orang beriman ada yang lebih penting, yaitu meneliti ruh atau batin. Penting itu. Kita harus punya guru-guru yang spesialis, yang menjelaskan tentang keberadaan ruh kita, kesehatan ruh kita, keselamatan ruh kita, bahkan ruh dalam setiap amal kita. Harus punya kita. Guru-guru ruhani itu harus punya. Kalau tidak punya celaka. Dan para ulama mufakat, sebelum orang itu mengetahui syariatnya Allah, yang pertama sekali harus diketahui itu ma'rifatullah dulu. Wajib itu. Sebagaimana panjenengan mungkin datang ke satu tempat, bertamu ke satu tempat, atau datang ke satu desa. Maka sebelum panjenengan itu melakukan apapun di situ, misalnya mau bertani, mau beternak, mau nandur jagung, atau mau mendirikan bangunan, yang penting pertama saya mengetahui ini tanahnya siapa ini. Yang berkuasa di sini siapa? Kemudian cara mendapatkannya dengan aman, halal dan tidak bermasalah bagaimana? Itu namanya ma'rifat. Mengetahui dulu siapa yang berkuasa, siapa pemiliknya, siapa yang mengaturnya, siapa yang bisa membuat aman ataupun masalah. Baru dia masuk ke kampung itu. Setelah tahu betul, maka dia tempuh jalan yang baik, baru dia beraktivitas. Harap nandur pari, nandur jagung, aman. Nah ini yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, termasuk kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat yang pertama, yaitu sholat. Bukan langsung ketika Nabi diangkat jadi Nabi langsung paringi perintah sholat, enggak. Tapi Allah punya jeda, punya persiapan supaya umat ini dalam bimbingan Rasulullah paham ma'rifatullah dulu, paham siapa Allah, paham siapa yang menciptakan alam semesta, paham maksud tujuannya diciptakan apa, paham untuk apa dirinya dan seluruh anggota badannya diciptakan. Berapa tahun? 13 tahun. Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Dan diangkat Isra Mi'raj menerima perintah sholat, yaitu syariat yang pertama, umur 52, jalan ke 53 tahun. Jadi kurang lebih 13 tahun Rasulullah mengajari ma'rifatullah dulu. Gak langsung sholat, enggak. Diajari dulu siapa Allah, diajari zikrullah. Jadi wong urip, wong agama kok gak belajar zikrullah, kok gak torekoh, pasti cacat imannya, pasti kurang sempurna ibadahnya. Maka aslinya pondasi pertama dalam beragama itu zikrullah, untuk mengenal kepada Allah, untuk bisa mengagungkan Allah. Jadi bosone para mursyid itu umat kita, umat Islam ini, umatnya Rasulullah seperti kita ini, diajak torekoh dulu baru ngepen sholat. Allah perintah
sholat. Setelah itu di tahun berikutnya perintah zakat, perintah siam Ramadan, dan perintah haji wada di akhir usia Rasulullah. Lah kita ini melompat, ngerti-ngerti langsung sembahyang, langsung poso, langsung zakat, akhirnya kosong kabeh. Nah ini penting, renungkan terus ini supaya kita ini ada keinginan untuk menyehatkan ruhani kita. Jalin hubungan baik kepada Allah. Kamu kenali dulu. Nggak mungkin panjenengan sayang, cinta kepada Allah tanpa mengenal siapa Allah. Dikirane lek nampa rezeki itu kok hasil jerih payahku. Dikirane lek panen jagung, krono tak iciri, tak dangiri, tak abuk, lek dikirane ngono. Otaknya itu yang ada itu sudah makhluk semua, nggak ada Allahnya. Ya ini musibah. Musibah besar wong iki lek gak kenal pangeran. Maka awalnya Rasulullah mengajari bersyahadat, kemudian menyebut Allah, menyampaikan keagungan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah. Baru para sahabat itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita di tarbiyah Thorekoh ini adalah dalam rangka meniti jalan sedari awal untuk bisa menghamba dengan sempurna dan baik kepada Allah. Wis gak mungkin sampeyan iso salat sempurna tanpa mengenal keagungan Allah, tanpa zikrullah. Gak mungkin. Maka sebenarnya kunci kebahagiaan orang hidup itu ayeme hati, tentramnya hati, tenangnya pikiran itu kalau orang itu pertama mengenal Allah, kedua mencintai Allah. Wes itu ngadepi opo tenang itu Mas. Kalau belum mengenal Allah dengan baik, bingungan, gupuan, gak fokus urip iki disuruh apa ndak fokus dia. Wes kunci hidup ini lek kepengin bahagia kenal Gusti Allah. Nomor loro terus cinta kepada Allah, melebihi kepada seluruh makhluk. Urip enak. Ngadepi seneng tambah cinta sama Allah, menerima kebaikan syukurnya membuat dia makin cinta pada Allah, menerima keburukan ya tetap cinta ya Allah. Makin cinta juga pada Allah, seperti sepasang kekasih manten anyar atau orang yang lagi pacaran ini orang manten anyar ya, oh itu komandan itu manten anyar, pengantin baru. Bagaimana pengantin baru? Enak jadi ini Pak Wawan. Yang dilihat itu cuma kebaikan dan kebaikannya. Bagaimana seorang pecinta yang dilihat itu cuma kelebihan dan kelebihannya. Ini kekasih, sampean biyen kan ya tahu manten anyar atau pas sebelum muda belum kenal agama pacaran. Itu kalau kita dicubit marah apa orang? Nesu orang? Enggak, balik aja pengen enggak. Bahkan sampai bentol, sampai biru itu loh, kita enggak marah. Bahkan kadang sampai lecet berdarah, itu enggak marah. Karena apa? Karena cinta. Bahkan ngarep-ngarep. Setelah pisah seminggu sebulan kapan nih dijilid itu. Rasanya cubitanmu masih berkesan di hatiku. Iya.
Karena apa? Cinta. Maka orang hidup di dunia dengan modal cinta kepada Allah dan mengerti kemuliaannya Allah. Kalau diberi ujian sama Allah tersenyum dia. Walaupun berdarah-darah. Masya Allah. Allah duduhno cintai, menunjukkan cintanya kepada aku. Nanti sudah sembuh, sudah selesai masalahnya, kangen kapan lagi? Itulah para sahabat. Para sahabat itu setelah berjuang bersama Nabi, telinganya putus, tangannya putus, kakinya putus, itu arep-arep kapan nih? Dan Nabi mengajari itu pada para sahabat. Satu sahabat sholat di belakang Nabi. Tiba-tiba geblak pingsan. Dibangunkan sahabat. Ditangleti kanjeng Nabi, ditanya, kamu kenapa pingsan? Ya Rasulullah, sudah berhari-hari saya tidak makan. Saya lapar. Apa jawab Nabi? Luar biasa. Jawabannya, seandainya kamu tahu pahala dan balasan yang Allah siapkan karena rasa laparmu ini, kamu akan mau lebih lapar lagi. Jawaban iman. Lek awake dhewe, lho iki lho ono dhuwit lah gak ngomong, lek gak mangan ngono. Gak mangan iki tak endang tukokno sego pecel lho. Iya itu nanti, tapi ruhani dulu didandani gitu loh. Rasulullah seperti itu. Ruhaninya dulu diobati. Kalau kamu tahu pahala dan balasan yang Allah siapkan karena kamu pingsanmu karena kelaparan, kamu mau lebih lapar lagi. Diobati dulu ruhaninya, Pak. Baru sahabat-sahabat mencarikan makan. Kita ini melompat langsung, lah gak ngomong ini. Piye to iki kancamu keluar gak mau tukar malah ngono kan. Wis salah kabeh akhirnya. Termasuk di akhirnya mengeluh gitu. Kancaku punya nasi kok enggak ngasih aku. Akhirnya salah semua. Maka sekali lagi yang paling penting kita jaga, perhatikan, rawat dan tambah terus kesehatannya ruhani kita. Wallahi bahagia itu bukan karena orang itu banyak uangnya. Wallahi tidak. Bukan karena orang itu banyak hartanya. Wallahi tidak. Bahagia itu adalah makhluk yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki, diresapkan oleh hati ini. Dan tidak ada hubungannya dengan uang. Berapa banyak contohnya orang yang uangnya banyak, emasnya banyak, tapi malah tersiksa dengan hartanya. Akeh ora? Krungu kabar titik, iki golek ngene rekeningmu jebol, buengo. Buengo siksa. Krungu kabar titik iki golek ngene. Emas anjlok, buengo. Pokoknya kalau urusan dunia bingung dia, enggak tenang uripnya. Tidur gak nyenyak, makan gak enak gara-gara mikir bondone sing akeh. Fatal lagi kalau hartanya itu ternyata nggak ada keberkahannya, membuat dia ini kasus berhubungan dengan polisi, masuk penjara. Wa iyadzubillah. Apa tenang wong akeh duit itu? Nah. Kebahagiaan itu jika kita ini cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Gak akan orang bisa tekan bahagia, uripe ayem, tentrem sebelum kenal Allah. Gak akan. Walaupun uangnya sedikit, kok dia ini kenal Allah, dia akan ridho dengan keadaannya yang sedikit. Walaupun rumahnya sempit, kecil, sempit,
Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan ridho dengan rumahnya yang sempit. Kemudian dia tenang, ibadah tenang, hidup tenang. Pikirannya nggak gerangsang. Gerangsang itu apa bahasa Indonesia? Rakus, tergesa-gesa mendapatkan perkara yang belum waktunya, itu jenenge gerangsang. Dan hancurnya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kalau gerangsang. Sudahlah, masalah manusia itu tadinya bakul sepeda motor beli satu dijual untung 500 juta, ditabung akhirnya jadi sepeda dua, sepeda motor dua kulaan yang dilalas sama Allah dimudahkan, jual dimudahkan, jadi sepeda tiga. Kalau dia qanaah, dia akan besar itu dengan keberkahan dan tahapan yang Allah sendiri akan tata. Tapi kalau dia ini sudah gerangsang, kecintaan dunianya itu tiba-tiba melebihi imannya, maka dia akan Allah uji. Tiba-tiba datang seseorang, "Kang, mosok awakmu ngono terus ket biyen sepeda loro telu ae. Iki lho ono 100 juta. 200 juta wis to beres, wong usahamu jelas lancar ae." Oh ya bener juga ya. Pingin maju tak utang ae. Hati-hati. Hati-hati. Sampean pegang pakem ini. Wallahi kebahagiaan orang hidup tidak pada uang yang banyak, harta yang melimpah. Tapi ketenangannya adalah pada kecintaan pada Allah dan iman itu benar. Yakinnya benar. Sehingga dia terkendali, tidak kena fitnah dunia. Menurut tenang, gara-gara kebulet, gerangsang, omak yang berlebihan. Padahal dulu ya bisa makan, ya cukup semuanya. Akhirnya keserimpet, kebulet. Apalagi kalau utangnya ada ribanya, yamhaqullahu murriba. Allah sudah berfirman ya, Allah akan menyempitkan pelaku-pelaku riba. Ya repot kayak gini. Maka ini harus kita bangun nih, pola hidup yang benar ini kita bangun. Ridho, cari urip tenang itu dengan menjalin hubungan baik kepada Allah semampunya, bukan dengan harta. Punya kemampuan boleh, punya kemauan boleh. Kita manusia punya kemauan boleh, tapi ukur dengan kemampuan. Jangan sampai kemauan kita melebihi kemampuan kita. Ajur itu. Wong Jawa ngarani sak madya ae urip, sak madya. Sak titahe. Pasti tenang. Dan hati-hati, saya sampaikan supaya panjenengan itu terus nanti makin cinta pada Allah, ridho pada keputusan Allah, kemudian bermunajat habis-habisan, ngerengek-ngerengek ke Allah supaya selesai masalahnya. Hati-hati dengan hutang. Hati-hati. Sesungguhnya hutang itu bisa mencabut kehormatan agamamu. Sakjane wonge apik, terkenal apik, sifatnya apik. Karena hutang itu kehormatan agamanya kecabut. Kalau kehormatan agama sudah cabut, berarti kehormatan orangnya sudah tercabut duluan, ngono lho. Agama yang jadi ideologinya aja, seragamnya sudah tercabut, orangnya udah duluan. Nah ini hati-hati. Munajat, minta, nangis pada Allah supaya selesai hutang-hutang kita.
Dan saya doakan panjenengan semua itu lunas semua hutang. Dan wafat tanpa meninggalkan hutang. Karena fil hadis, dalam satu hadis, orang itu kalau masih punya hutang kemudian mati, maka nyawanya itu terkatung, ruhnya itu terkatung-katung di antara langit dan bumi. Kayak bingung. Jangan sampai keduluan mati. Terkatung-katung. Semua pahalanya tertahan. Hatta syahid, walaupun syahid, kata Nabi. Walau kana mi'ata marrah. Walaupun dia syahid 100 kali, kata Nabi. 100 kali pedugel gulune, tapi kok sik ndek utang. Tidak diterima syahidnya. Syahid itu, yang mati syahid tidak diterima. Apa meneh sing mati biasa. Benar-benar kita harus berpacu, berlomba, cepet-cepetan lunas karo ojo sampai kedisian mati. Insyaallah ya. Ojo tenang, sing tak utangi gak nagih. Loh, itu masalah gak nagih. Kehormatan agama kita tercabut di dunia dan di akhirat. Salah satu sahabat wafat, syahid. Maka Rasulullah datang. Sebagai seorang nabi mursyid datang. Rasulullah bertanya di hadapan mayat, "Iki sahabatku iki ndek utang ora?" Maka sahabat yang lain memberitahu, "Gadah piro?" 2 dirham. 2 dirham, Mak. Cara saiki 150.000. 70.000 pindho. Katanya Rasulullah, beliau bersabda, "Ya kamu sholati. Kamu yang nyolati. Kecuali yang 2 dirham ada yang menanggung. Maka sahabat tanya, "Kula sing nanggung." "Ya, ayo tak sholati." Jadi orang punya hutang Rasulullah nggak mau nyolati, dan ini dijadikan kaul ulama pegangan. Lek wong alim gak oleh nyolati wong sing duwe hutang. Sebagian ulama punya pendapat seperti itu. Wis ben padha santri ini ae. Kan soro lek ngene. Ya. Maka kita harus berjuang. Di antara seluruh perjuangan kita, ada yang utama juga itu, nggak melepaskan diri dari hutang. Nangis sejadi-jadinya. Minta kepada Allah sedangkan Allah Maha Pemberi. Sing wis aja ditambah. Prinsipnya nyaur utang itu ibadah besar. Yang taruhannya adalah iman dan agama kita, dunia dan akhirat kita. Maka utamakan. Rasulullah sangat membenci orang yang berhutang tapi gak niat nyaur. Kalau berhutang gak niat nyaur, maka amalannya tertolak semua. Selagi niat nyaur masih diterima. Ya saya niat nyaur, iyo, tapi niat nyaur itu ada buktinya. Misalnya kita punya hutang 100 juta, misalnya, atau 10 juta lah, kok gede-gede, 10 juta. Kemudian hari itu kita dapat rezeki 1 juta atau 2 juta. Apa itikad kita? Itu yang Allah beli. Sampai niat sholat, wis wudu. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Sampai niat wis wudu. Terus ana bakul bakso, tuku bakso sik ae. Kuwi jenenge wong niat sholat apa ora? Dan dia akan dicela. Sholat mbok gawe guyon kan ngono. Sama, kita punya utang 10 juta, kemudian nerima uang 2 juta atau 1 juta. Apa itikadmu? Sik lah, tak puteri sik, engko menawa iso dadi 4 juta.
yang seperti ini tidak boleh dalam agama. Kenapa? Allah akan menahan rezeki kamu selagi kamu menahan rezeki saudaramu. Kenapa? Kalau uang itu kamu selesaikan untuk bayar hutang, maka yang kerja mencukupi rezekimu Allah. Tapi kalau kamu pikirkan dengan akalmu, tak putar sih, itu yang kerja kamu sendiri dan Allah nggak jamin. Dan Allah menahan rezekimu sebesar kamu menahan rezeki saudara. Makanya Allah itu sangat memudahkan, sangat menolong dan sangat ridho kepada orang yang nyerempeng leknya hutang. Dan saya berkali-kali itu membuktikan, pokoknya duit ndang rampung. Ternyata ketakutan itu hilang. Oh iya, bisa dipakai nyaur itu ternyata datang lagi. Nyaur datang lagi. Ayo buktikan, mulai sekarang Ba'da ngaji ini. Kalau kamu yang utamakan perintahnya Allah yang wajib, yang itu menentukan kehormatan agama kamu, kemuliaan di akhiratmu, mbok dhisikno Allah sing kerja nyukupi rezekimu. Kamu jual beli kepada Allah. Jadi kalau kamu tahan terus pakai akalmu, kamu kerja sendiri itu. Nekat, sing duwe orang nekat loh. Dan jangan diremehkan. Walaupun sedikit kayak tadi 2 dirham. Apalagi istri anak kita nggak ngerti. Ini sing soro iki. Sakjane mek 20.000 ngopi neng kono iku. Tapi bojoku gak ngerti, bari. Iman kita, amaliyah kita tukar dengan 25.000. Makanya termasuk sunnah, orang itu menulis catatan hutangnya kemudian diwariskan. Arab tidur itu sunnahnya, menulis catatan hutang, taruh di bawah dipan atau di bawah bantal. Sakwaya-waya tidur bablas, anak bojo ngerti, oh iki. Salah ya? Ngaji penting. Jangan sampai kita ngaji tinggi, ternyata untuk tata laksana hidup kita itu rendah. Apa meneh wong toreko, cekelane tasbih. Nek ndi songkoan padha nguripno sunah kaya mursite jenggotan. Mari ngono tidak baik dalam pengelolaan hutang. Jadi mencabut kehormatan kita semua. Hati-hati. Dan sampean yang punya hutang, punya orang lain hutang ke jenengan, ya, wajib mengingatkan. Bukan nagih loh, mengingatkan. Nagih boleh, sunnah, asal tidak merendahkan martabatnya. Tapi mengingatkan itu wajib. Walaupun itu tidak mengurangi cash flow perputaran keuangan keluarga jenengan. Misalnya ada teman yang pinjam uang kita 200.000, ya, kan nggak mengurangi itu sama perputaran uang kita di rumah. Tapi jenengan wajib mengingatkan sunnah hukumnya, dan itu wujud cinta jenengan pada dia. Kang, sepurane lho. Seiling ora sampean piyen tau nyilih aku. Oh iya, Pak. Masya Allah. Enggak, aku mau ngiling noto. Lek ono monggo kan mungkin gak pokok tak iling noto. Tak dongakno sampean segera bisa nyaur. Lho ngono. Adape ngono, Pak. Dan doanya orang yang dihutangi kepada yang hutangi makbul, Pak itu. Tak dongakno sampean ndak iso nyaur. Ojo mbok pisui. Iya naik nyele, deple. Ngerayu, mijet dengkul. Boso saiki ra ketok dengkule ya. Ojo ngono, dongakno.
kesempatanmu dadi wali nalikane awakmu ngutangi wong terus ndongakno wali ndongakno. Siap praktek ya Pak ya? Yang kedua, besarkan syukur kita. Di antara yang membuat kita ini terjebak kepada cinta dunia, tomak dan gerangsang pingin gayo sing belum waktunya, karena syukuri kurang. Syukuri wis digayo rep enak, ini gayo sing luwih dhuwur. Urung wayahe iki. Wis sing ana iki disyukuri, wis disyukuri. Duwene motor prima apa grand selagine kuwi gak kredit wis lunas wis kuwi gawen. Sok ben karo nyelengi ganti beat apa vari yen wis mampu. Enak-enak wis to manut aku. Manut Kanjeng Nabi enak-enak. Timbangane guayahe melipir ning ngarepe umat bengi ra iso turu, salat ra iso kusuk. Berarti kecintaan dia kepada dunia pasti merusak hubungan dia kepada Allah. Hati kita ini cuma satu, Pak. Totalitas kita cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, maka kita tidak sempat ngelirik cinta kepada yang lain. Kok kita bagi ya pasti berkurang. Kita paruiding karo dunia is berkurang. Apa menelek habis-habisan guru dunia sampai lupa dengan hukumahnya Allah. Sing halal diharamno. Sing haram dihalalno. Sing penting cukup. Wah, lek ngono wis. Na'udzubillah. Insyaallah semua selamat dari itu. Sama-sama kita berdoa di majelis yang mulia ini dengan barokahnya mursyid-mursyid kita. Guru-guru kita sampai Rasulullah. Semoga seluruh salik ibadur Rahman, khususnya yang hadir malam ini, diberikan keberkahan kemudahan rezeki untuk melunasi seluruh hutangnya dan mati dalam keadaan suci tanpa meninggalkan hutang. Al-Fatihah. Yang ketiga, setelah kita mengenali yang gaib, utamakan, jaga ruhani kita, bangun ruhani kita, rawat ruhani kita. Yang kedua, perbesar syukur ridho kita kepada keadaan kita, jonggrang sang ini. Ketelu, jaga hubungan dan cintamu pada Allah. Dengan cara seluruh amaliyah yang Allah wajibkan ojo sampai keri. Jangan sampai kamu tinggalkan. Dan sempurnakan. Yang utama sholat. Setelah orang ngaku iman itu apa? Yang pertama, sholat. Jaga betul, perbaiki betul setiap hari sholat kamu. Usahakan jamaah walaupun hanya dengan 2 orang, karena Rasulullah SAW selama hidupnya sampai beliau akhir hayatnya sakit yang parah, sebelum syahidnya beliau tetap sholat berjamaah. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah sholat. Pertama kali amalan yang akan dihisab sama Allah itu sholat. Kalau baik sholatnya, maka Allah anggap semua baik.
Kalau buruk sholatnya, Allah anggap semua buruk. Dandani Pak, hubunganmu dengan Allah itu yang utama sholat Pak. Dandani betul, perbaiki betul, sempurnakan betul tiap hari. Baik kaifiah dohirnya, mulai pakaiannya, mulai tempat sholatnya, mulai wudhunya. Lek iso yo lek pas sholat iki yo ora ketang saktul ngono ana minyak wangine. Nah Allah, Rasulullah dan para malaikat mencintai wangi-wangian. Pakaian yang polos usahakan. Apa wajib? Enggak wajib, sunnah. Ojo sholat Allahu Akbar neng gawe kaos burine tulisannya furadan. Burine lanjutkan. Sing sholat ini karo maca lanjutkan. Nyalon neh wong iki malah ngono. Ojo. Benar-benar itu Masya Allah. Bagi orang-orang awam itu mubah. Bagi kita minimal makruh itu. Dosa sampean. Lah wong sholat itu mengajak orang itu ingat pada Allah, sampai dakwah ingat pada makhluk. Ojo. Pemene kaos partai la haula wala quwata. Iya walaupun awakmu iki ketua bidang neng partai A ya aja digawe pas sholat. Usahano polos. Usahano lengan panjang. Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu dalam manaqibnya dalam kitab Sirah Nabawiyah itu beliau kalau sholat itu sampai ini Pak, dirijinya itu kelihatan gini. Dari saking malu nih. Sayyidina Utsman juga begitu. Apa nggak boleh lengan pendek? Boleh. Nah, kita kan mau menyempurnakan. Wah, ini salik ya. Ojo sholat itu lengan udah kelinting bisa nih. Nyapa sumui lewong sing sholat lapar geblak kayak Rasulullah memuji lek kamu tahu pahalanya kamu mau lebih lapar lagi. Besok umpama aku ngomong lek kau ngerti kan jarane sumuk kowe pingin lebih sumuk lagi kan ngono. Lek perlu ngene iki wis kokuan bagusan kan ngono. Saat kita menebus merayu Allah itu pada saat sholat itu aja cok main-main. Ini sholat ditimbali Pak Camat olehmu macak kelambi paling apik dhewe melipir loh, melipis adus dhisik pisan. Mosok dipanggil Gusti Allah saono kelambi nggo macul dinggo sholat. Yo aja. Waktunya kita meningkatkan Pak ini. Derajat kita indallah. Karena Rasulullah bersabda, kalau sholatnya baik, semua dia baik. Kalau sholatmu sak penake dhewe, besok ya derajatmu sak penake dhewe. Cawe. Dan sekali lagi saya ingatkan, khususnya yang sudah suluk ini murid-murid saya. Sudah sunnatullah, seluruh perkara ditopang, bisa hidup, berfungsi dan bermanfaat dengan baik karena ditopang perkara yang tidak tampak. Sholat juga sama Pak. Sholat itu menjadi baik, sehat, bermanfaat ditopang dengan ruhani yang sehat, yaitu khusyuk. Allah nggak lihat kamu berdiri ini suwe apa ora, nggak melihat pakaianmu anyar bermerek apa ora, nggak didelok. Yang Allah lihat itu hatimu dalam sholat, khusyukmu dalam sholat.
Maka itulah pentingnya torekoh. Apa yang sudah diijazahkan pada panjenengan para salik ini, mulai tarbiyah 1 sampai tarbiyah 4 yang sudah khatam, bahwa di dalam sholat. Ojo sholat mulai cilik sampai saiki pancet bae. Sholat dhewe iki karo zaman si SMP biyen pancet ta wis ngono ae. Ya mek saiki bedone ya nganggo songkok karo koko ngono tok ae. Tapi hati itu tetap mobat mabit. Sholat yang baik bagaimana? Di antaranya yang Rasulullah SAW sendiri jawab ketika malaikat Jibril bertanya, mal ihsan. Ya Rasulullah, napa niku ihsan? Kebaikan dalam amal, dalam agama itu apa? Rasulullah SAW bersabda, anta'budallahu ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ibadah nyembah neng pangeran, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Fa illam takun tara. Tapi seandainya kalau memang kamu tidak bisa melihat Allah, ya memang nggak bisa melihat, karena Allah itu gaib. Fa innahu yaraka. Kamu harus yakin Allah melihat kamu sholat. Jadi sing diarani sholat khusyuk itu bukan sholat dengan kaifiyah sing disempurna-sempurnakan. Mboten iki. Bukan tajwid yang dimandes-mandeskan. Ihdinas siratal mustaqim. Ora ngono kuwi. Atau mungkin memahami maknanya daripada sholat. Bukan hanya itu. Tapi yang dikatakan sholat khusyuk itu ketika kamu sholat, kamu merasa Allah melihat saya. Allah ndelok aku sholat. Wis aku iki gak patek apal donga nih, gak pakai fasih, tapi Allah ndelok wis tak tenanan eling Allah. Dan ilmu ingat Allah ini ilmunya orang torekoh. Iya dah? Makanya Rasulullah ngajarkan torekoh dulu 13 tahun baru syariat. Moro-moro sholat, ora iso. Ilmu wukuf kolbi menyatukan akal dengan hati ada di ilmu toh. Makanya rugi oleh pisan lek gak torekoh gak kapan. Ngaji yo. Pak lah kula sampun kata tarbiyah 4 bahkan tarbiyah 6 kok sholat gak iso kusuk ya rene oneh ngajine. Tanya lagi, riyadhah lagi, tarbiyah lagi. Siapa ya? Bahaya, Pak. Jangan dikira kalau kita sudah sholat itu terus selamat. Allah sendiri berfirman, ini ngeri Pak firman. Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu nggak siapa orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama loh Pak. Apa orang parah wong mendustakan agama ini? Mendustakan agama itu bukan hanya mendustakan Allah, seluruh agama. Allah, malaikatnya, nabinya, Qur'annya, hadisnya, seluruh tatanya dia dustakan. Kamu ingin tahu kata Allah, siapa yang mendustakan agama? Apa? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini dalam terjemahan
Menurut makna lugawiyah, menurut makna bahasa, fadzalikal ladzi, yaitu mereka yang mengabaikan yatim. Yadu'ul yatim, orang yang melecehkan atau mengabaikan yatim. Dalam lugawiyah, yatim itu maknane anak yang tidak punya bapak. Kalau tidak punya bapak ibu, yatim piatu. Itu lugawiyah, Pak. Bahasa, Pak. Tapi para mursyid, para ahli tasawuf, dalam ilmu-ilmu ruhani, dalam terjemahan dohir itu anak yang nggak punya bapak. Dalam terjemahan ruhani yang namanya yatim itu adalah makhluk yang tidak punya bapak atau bapak ibu. Apa, Pak? Ruhanimu itu tidak punya bapak ibu. Dohirmu itu dilahirkan dari bapak ibumu. Sedangkan ruhanimu Allah petik dari alam azali dimasukkan ke jasadmu. Jadi yatim di sini, Pak, kamu tahu nggak orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang gak ngurus merendahkan ruhaninya. Yatim ruhaninya itu. Ndak berusaha memperbaiki, gak berusaha golek mursyid, golek guru kanggo bimbing ruhaninya ben duwe wong tua sing sambung sampai Rasulullah. Sudah sambung pun kadang tawajuan muales gara-gara udan lho gak teko. Coba lek arisan. Teko menawa kok metu. Parah gitu niki. Dulu zaman sekolah, coba berangkat sekolah. Anak kita TPA itu loh. Kalau sekolah hujan, ayo tak terno pakai mantel. Kalau dekat nggak payung. Tapi lek TPA hujan, sesuk ayo terus loh. Di urusan ruhani itu sejak kecil kita itu meremehkan itu. Dan kita wariskan ke anak-anak kita. Sampai hari ini, nyapa gak tahu jual nyumbang. La haula wala quwata illa billah. Anu ya, keleresan kok bareng kali tonggo kula duwe gawe. Masya Allah. Orang mendahulukan dunianya, pasti kecintaannya sama Allah berkurang itu. Lobang itu pasti. Langsung drop. Nabi lek mendahulukan agamanya, Allah jamin dunianya. Hati-hati, Pak. Kita ini, mohon maaf ini, rata-rata bukan santri sejak kecil. Maafin, kesempatan panjenengan mengolah, ngaji, mendidik, memperbaiki ruhani jenengan namung di majma' zikir ini. Itu loh kok isih sampean semayani. Apa saking gak pentingnya ngono piye ruhani kita? Bahaya, Pak. Bahaya. Wis mulai nom donya diuleg-uleg. Sing diomong donya, cita-cita donya. Target donya sampai turu ngipine donya pisan. Lah mati ditinggal nang donyane. Kan bodoh. Maka kalau benturan antara kerja rohani, usaha rohani, bisnis jual beli dengan Allah, benturan dengan usaha dunia kita, injak dunia kita itu. Allah akan tanggung jawab menutupi kerugian duniamu. Ojo kok tawajuan wulan ngarep kan iso wulan ngarep lek sik urip. Lek gak urip cacat wis rohani. Lho ojo ngono. Sholat juga, ojo sampai diundur-undur, ojo sampai di sana tak ropele kodok ngawur.
perbaiki orang yang mendustakan agama, yang meremehkan ruhaninya. Yadu'ul yatim, ini kudu paham. Lek wong iso njogo memperbaiki ruhaninya, kemudian sholatnya itu mapan dengan tarbiyah-tarbiyah yang diajarkan mursyidnya dan dikit-dikitnya dibawa indah sholat dengan muraqabah yang sudah tarbiyah 45 sing wis lalar, sholati karo muraqabah. Itu kalau ihsan itu Pak, mohon maaf ini bukan merendahkan, justru ini meninggikan. Ihsan itu Pak dalam torekoh kan cuma muraqabah pertama itu, ya mutlak. Kita masih punya muraqabah lagi, masih ada 5 muraqabah di atasnya, akrobiyah ada. Diajarkan Nabi, diajarkan untuk orang-orang khusus. Lah panjenengan ini orang khusus. Maka gunakan tarbiyah-tarbiyah, ijazah-ijazah dalam toreko ini untuk menyempurnakan ibadah jenengan. Insyaallah ya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Terus wawailul lil musallin. Diancam neraka wail. Masya Allah. Wis sholat diancam digaekno neraka khusus. Jadi kanggone wong sing gak hati-hati, sholat itu malah lebih menghinakan dia daripada sing gak sholat. Iya terus. Neraka khusus, neraka wail jenenge. Maka dibenahi, insyaallah ya. Insyaallah. Main-main sholat itu. Cuk dadekno ruhanimu iku yatim. Sholatmu iku yatim. Merendahkan ruhani. Sholat keran muraqabah. Tapi itu sedikit, katanya Allah. Yang paham seperti itu sedikit. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Waqiah ini, Sullatun minal awalin wa qalilum minal akhirin. Awali ku akeh, wong iman, wong Islam ku akeh. Tapi setelah diseleksi sama Allah, difilter sama Allah, wa qalilum minal akhirin, akhiri arek sithik sing lolos. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Allah mengabarkan bahagia dulu fi jannatin na'im. Wong-wong sing kaya ngono kuwi engko tak seleh jannatun na'im. Sapa iku? Sebelumnya lagi ulaikal muqarrabun, yaitu mereka yang muraqabah. Ada sing hafal lagi Waqiah. Ulaikal muqarrabun. Wong-wong sing muraqabah iku lho, Pak. Ya sampean-sampean sing wis tarbiyah apa-apa iki lho. Sing wis belajar muraqabah. Malah sampean dhuwure nek akrobiyah. Sing muraqabah tok itulah Allah sudah janjikan fi jannatin na'im. Besok surgane an-na'im. Tapi ya iku mau. Sullatun minal awalin wa qalil minal akhirin. Awal-awali ketok akeh.
tapi pada akhirnya dikit karena nggak istiqomah. Ya kayak malam ini, sing gak rugi kan teko ini, apa sing gak teko kan rugi banget ini, karena ini tidak mungkin dijelaskan lagi dalam tawajuan berikutnya kan ngono. Ya rugi misalnya, rugi banget. Insya Allah semua ahli surga. Amin. Termasuk qalilun minal akhirin. Amin. Walaupun sedikit tapi lolos sampai akhir. Amin. Semua yang di sini husnul khatimah. Amin. Minta dengan sholat. Sholat itu bukan tujuan, Pak. Tapi hakikatnya sholat adalah berubahnya ruhani dan akhlak jenengan. Ya hakikatnya. Makanya setiap ada kalam sholat, pasti setelah itu kebanyakan Allah itu menjelaskan akhlak. Yang tadi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang itu kalau ruhaninya sudah yatim, sholatnya buruk, maka dia itu tidak suka berbagi dengan orang-orang miskin, nggak suka menolong, nggak usah memberi, nggak senang peduli. Maknanya, mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu ruhaninya dalam didikan orang tua bersanad bersama sampai Rasulullah, sholatnya akan baik dan akhlaknya baik, kepada saudaranya baik, suka membantu, sulos. Jadi sholat itu inti, Pak. Itulah makanya sholat itu perumpamaan kepala pada badan. Rasulullah bersabda seperti itu. Selagi orang itu sholatnya baik, maka dia ini dianggap manusia. Duwe sirah, punya kepala, ahlul jannah, ahli surga. Tapi kalau nggak punya kepala, walaupun pupune baik, lengene baik, dodone baik, sirai gak ono. Kuwi jenenge duduk menungso kuwi. Demit kuwi jenenge, gendruwo. Tapi walaupun Pak maaf ya, kita ini masih bakhil, krono ekonomi kurang, nggak bisa berbagi kayak teman-teman yang lain. Kita ini sambatan yo telat, kadang nggak melu krono saking akeh tanggung jawab, tugas. Kita ini mungkin ibadah nggak bisa menyempurnakan fisik karena arep tuku popo supaya durung iso. Kita ini mungkin yo banyak hal yang belum sempurna, tapi kok sholatnya baik. Bil makna sholatnya gak yatim, ruhani ini gak yatim. Diampuni kalau semuanya dianggap baik. Maka usahakan betul. Insyaallah ya. Ngadepi masalah apa-apa dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Kok ngadepi masalah apa der? Wudu, sholat, sujud, kamu bicara kepada Allah dengan hatimu, ya Allah, pripun ini ya Allah, pripun ya Allah, saya belum ada tapi orangnya minta besok ya Allah, jaga kehormatan agamaku ya Allah. Omong, ojo der melayu neng makhluk. Wallahi bersandar pada makhluk pasti kecewa kamu. Kelihatannya aja bahagia tapi akhirnya kecewa. Wudu sholat. Ngadepin musibah. Ilmunya kita punya dulu ya. Karena kita tidak akan bisa lari dari musibah selagi musibah itu ditulis di catatan takdir kita. Dengar orang-orang yang kita sayangi wafat.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikabarkan saudaranya wafat, beliau di perjalanan naik onta. Begitu dulurmu lanang sedo, maka beliau langsung tayamum, sholat berhenti di situ. Itu jenenge wasta'inu bisa beri wasalam. Dikabarkan keluarganya, orang tuanya. Kalau memang itu sudah takdir, anaknya latihan, Pak. Selesaikan dengan sholat. Salah ya? Latihan, kita ngaji dulu, disimpan di hati. Walaupun kecil anaknya mungkin nggak lolos tes. Ojo kadek nelpon, Pak, piye to tak titipno kok gak lulus. La haula wala quwata. Wudu salat. Ya Allah, pripun ya Allah. Anakku mboten lolos. Jadikan Allah itu sandaran utama dan pertama, Pak. Insya Allah Allah akan bekerja. Lek makhluk wis to kecewa. Wong makhluk ya gak iso apa-apa. Dan di antara hakikat sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholatmu baik, pasti nanti kemungkaranmu titik-titik berkurang. Mungkin ada orang yang masih minum khamr, dengan sholatnya baik, Allah akan beri hidayah untuk menjauhi sedikit demi sedikit. Mungkin ono sing sik lian-liane, atau mungkin sing sik kepetel hutang sampai punjul gulu. Sholat wasta'inu bisa beri sholat, selesaikan dengan sholat, Allah akan kurangi. Ojo sampai usaha makhluk ngungkuli usaha ruhani ini. Kuwi jenenge yatim kowe. Kowe yatim ruhani ini. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Amin. Memperbaiki sholat kita. Amin. Memperbaiki dunia dan akhirat kita. Amin. Menyelesaikan seluruh hutang-hutang kita. Amin. Dan menjadikan diri kita dan anak-anak kita soleh-soleh hasan. Amin. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Ada keterangan dalam hadis itu, doa yang bareng-bareng di majelis yang baik itu mah. Kita yakin diterima. Ya. Pun jam 9 lebih 1 jam lebih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Lojak hujan tenang. Saya minta maaf. Semuanya saya sampaikan sebagai orang tua, sebagai guru, karena cinta dunia akhirat pada panjenengan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.